Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sobat semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Angga di channel kesayangan kita semua, sebuah channel yang akan mengupas secara tuntas, akurat dan terpercaya seputar matematika. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Abi Angga yakin bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk sesama manusia lainnya. So, supaya channel ini dapat benar-benar memberikan manfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas materi kelas 8 SMP, yaitu tentang deret aritmetika. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika yaitu barisan yang selisih antar sukunya selalu tetap, gitu ya. Oke, next kita langsung aja ke pengertian deret aritmetika. Deret aritmetika yaitu diartikan sebagai jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan yang dinotasikan dengan SN. Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmetika. SN sama dengan U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 ditambah seterusnya sampai ditambah dengan UN. Misal kalau dia ditanya S3 artinya ya U1 ditambah U2 ditambah U3. Kalau dia S6 berarti U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 dan tambah U6 ya. Oke. Rumusnya untuk mencari deret aritmetika yaitu yang pertama kalian bisa pakai SN sama dengan N per 2 A ditambah UN, atau SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah buka kurung N kurang 1 dikali B tutup kurung, dimana SN itu ialah jumlah N suku pertama barisan aritmetikanya, kemudian UN itu suku KN nya, A itu suku pertama atau U1, B itu beda atau selisih antar suku sebelum sama suku setelahnya. Oke, untuk mencari beda itu UN tambah 1 dikurangin UN, atau beda sama dengan U2 kurang U1, atau U3 kurang U2, atau U4 kurang U3, dan seterusnya. Intinya suku setelah tepat dikurang dengan suku sebelumnya. Oke, next kita akan latihan soal tentang deret aritmetika. Soal yang pertama, jumlah 12 suku pertama dari deret 11 tambah 8 tambah 5 tambah 2 tambah seterusnya adalah jumlah 12 suku pertama. Berarti kita cari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U3 tambah U4 sampai tambah U12 ya. Oke, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Kita punya U1-nya 11 atau A sama dengan 11, U2-nya sama dengan 8. Kita bisa cari bedanya, U2 kurang U1, 8 kurang 11 sama dengan negatif 3. Kita mau cari S12. Kita punya rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N-1 dikali B. Tinggal substitusi aja. N-nya dengan 12, berarti dia 12 per 2. 2 kali A berarti 2 kali 11 ditambah N kurang 1. Tadi N-nya 12 dikurang 1 berarti 11 dikali dengan bedanya negatif 3 ya. Oke, jadi tinggal 12 bagi 2, 6. 2 kali 11, 22 ditambah 11 dikali negatif 3. Jadi di sini 6 dikali 22, 11 kali negatif 3 itu negatif 33. Jadi tinggal 6 dikali negatif 11, hasilnya negatif 66. Jadi jumlah 12 suku pertama daerah tersebut adalah negatif 66. Oke, gampang kan? Oke, kita ke soal selanjutnya. Di soal contoh nomor 2, jumlah 11 suku pertama dari deret aritmetika adalah 110. Jika suku pertamanya 30, maka suku ke-25 deret tersebut adalah. Oke, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya yang diketahui S11 yaitu dia 110, suku pertama dia A sama dengan 30, yang ditanya U25 dan ingat untuk mencari UN itu rumusnya ini A tambah N kurang 1 dikali B. Ingat, barisan aritmetika. Oke, langsung aja kita pakai rumus yang ini. SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. S11 karena diketahui dia S11 di sini berarti 11 per 2, N-nya diganti 11 per 2 dikali 2A, 2 kali 30 ditambah 11, N-nya tadi 11 dikurang 1 dikali B. Di sini kita butuh bedanya dulu, jadi kita mencari B. Oke, S11 nya diketahui tadi 110 dikali, ini yang 11 per 2 kita jadikan perkalian jadi 2 per 11 supaya di sini dia tinggal 1, sama dengan 2 kali 30 60 ditambah 11 kurang 1 10 dikali dengan B. Oke, yang ini bisa kita sederhanakan. Oke, yang 110 dikali dengan 2 per 11 ini bisa kita sederhanakan. Jadinya dia di sini 10 ya. Oke, tinggal 10 kali 2 itu hasilnya 20 sama dengan 60 ditambah 10B.
tinggal penyelesaiannya aja. Kita buat jadi 10B sama dengan 20 kurang 60, itu hasilnya negatif 40. Maka B sama dengan negatif 40 dibagi dengan 10, hasilnya negatif 4. Kita punya B nya negatif 4. Yang ditanya U25, ingat UN itu A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Jadi kalau dia U25 artinya A tambah 24B. Kita punya A nya dia 30 ditambah 24 kali B, 24 kali bedanya negatif 4. 30, 24 ke negatif 4 itu negatif 96, 30 kurang 96 sama dengan negatif 66. Jadi suku ke 25 deret tersebut ialah sama dengan negatif 66. Oke, lanjut, gampang. Oke, kita ke contoh latihan soal nomor 3. Lihat. Dalam suatu aula sekolah terdapat 13 kursi pada barisan pertama. Oke, clue-nya di sini, 13 kursi pada barisan pertama dan setiap baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak dari kursi di barisan depannya. Jika terdapat 20 baris kursi, maka banyak kursi dalam aula tersebut adalah. Oke, di sini kita tulis yang diketahui dulu. Lihat tadi A-nya 13 kursi pada barisan pertama itu A. Kemudian setiap baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak. Itu bedanya sama dengan 2. Jika terdapat 20 baris kursi, maka banyak kursi. Berarti itu menunjukkan disuruh mencari S20. Oke, kita mau cari S20-nya. Tinggal masukkan rumus aja. Kita punya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. S20 berarti N nya diganti dengan 20. 20 per 2 dikali 2 kali A, A nya 13 ditambah 20 kurang 1 dikali bedanya sama dengan 2. Oke, 20 bagi 2 10, buka kurung, 2 kali 13 26 ditambah 20 kurang 1 19 dikali 2. Kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 10 dikali 26 tambah 38, tinggal 10 dikali dengan 26 tambah 38 hasilnya. Jadi kalau dikalikan 10 kali 64 640. Jadi banyak kursi di dalam aula tersebut adalah 640 kursi. Oke, nggak susah kan? Jadi intinya ketika ada soal seperti ini kalian tulis yang diketahui. 13 kursi pada barisan pertama itu dia A. Sekali lagi, kemudian memuat 2 kursi lebih banyak itu artinya dia bedanya. Oke, gampang ya. Next kita ke latihan soal nomor 4. Perhatikan. 3 buah bilangan membentuk deret aritmatika. Jumlah ketiga bilangan itu adalah 36 dan hasil kali ketiga bilangan itu 1140. Yang ditanya bilangan terbesar. Terbesar dan ini merupakan deret aritmatika. Oke, yang diketahui yang pertama U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 36. U1 kali U2 kali U3 1140. Yang ditanya bilangan terbesar. Oke, ingat untuk mencari baris, jadi deret aritmatika itu jumlah dari barisan aritmatika. Jadi untuk mencari UN nya ini A ditambah N kurang 1 dikali B, ini tolong diingat. Sehingga nanti kalau dia U1 itu sama dengan A, U2 itu berarti A tambah B, U3 itu A tambah 2B. Ini ingat nih. Oke ya. Nah, next kita substitusi itu ke persamaan yang diketahui. Kita punya U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 36. Kemudian U1 tadi A ditambah U2 itu A tambah B, U3 A tambah 2B sama dengan 36. Oke, nah sekarang tinggal dihitung A tambah A 3A, B tambah 2B, 2B sama dengan 36, sama-sama punya 3, 3-nya dikeluarkan, 3 buka kurung A tambah B sama dengan 36. Jadi kita butuh A tambah B-nya, A tambah B sama dengan 36 dibagi 3, sehingga A tambah B sama dengan 12. Kita buat persamaan A dalam bentuk B. Jadi A sama dengan 12 kurang B. Jadi kita peroleh A sama dengan 12 kurang B. Oke, sampai sini paham? Oke? Oke, kita lanjutkan. Setelah dapat A sama dengan 12 kurang B, nah itu kita pakai untuk mencari yang lainnya. Oke, setelah kita peroleh A sama dengan 12 kurang B, di soal juga diketahui hasil kali ketiga bilangan itu ya 1140. U1 kali U2 kali U3 sama dengan 1140. Nah, tadi U1 ingat, U1 itu A, U2 A tambah B, U3 A tambah 2B. Substitusikan A sama dengan 12 kurang B ke persamaan tersebut. Jadi setiap yang ada A diganti 12 kurang B. Jadi yang awal dia A di sini jadi 12 kurang B dikali buka kurung A-nya diganti 12 kurang B tambah B dikali lagi A-nya 12 kurang B ditambah 2B sama dengan 1140.
Selanjutnya 12 kurang B tetap. Nah, di sini negatif B ketemu B, ini dia jadinya 0, jadi tinggal 12 aja. Ini sama ini dia bisa dicoret, bisa diselesaikan jadi 0. Kemudian 12 kurang B ditambah 2B, hasilnya 12 tambah B sama dengan 1140. Dari sini ada angka 12, 12-nya kita buang ke kanan. Jadi 12 kurang B dikali 12 tambah B sama dengan 1140 dibagi dengan 12. Nah, ini kita jabarkan, 12 kurang B kali 12 tambah B hasilnya 12. Oke, hasilnya 144 dikurangi B kuadrat. Tadi 1140 dibagi 12 hasilnya 95. Jadi B kuadrat sama dengan 144 dikurangi 95, B kuadratnya sama dengan 49. Kita butuh B jadi akar dari 49. Di sini kita dapat B sama dengan 7. Oke. Sampai sini oke kah? Oke. Dari situ kita punya dua yang diketahui. Kita sudah dapat A tadi dalam bentuk A sama dengan 12 kurang B dan B sama dengan 7. Setelah kita mendapatkan B, kita bisa mencari nilai A. Caranya tinggal substitusi B ke persamaan A sama dengan 12 kurang B. Jadi kita dapat tuh A sama dengan 12 kurang 7 sama dengan 5. Berarti U1 sama dengan 5. U2 ingat tadi A tambah B. 5 tambah 7 sama dengan 12. U3 A tambah 2B. A nya tadi dia 5 ditambah 2 kali B, 2 kali 7 14. Jadi 5 tambah 14 sama dengan 19. Di sini kita dapat suku pertamanya dia 5, suku keduanya dia 12, suku ketiganya dia 19. Jadi bilangan yang paling besar itu ialah 19. Oke ya. Kalau misalnya bingung bisa di back lagi ke slide sebelumnya. Kalau ada yang nggak jelas juga bisa tanya di kolom komentar ya. Insya Allah akan dijawab. Oke, next kita ke soal terakhir, latihan soal di nomor 5. Jumlah semua bilangan asli antara 100 dan 200 yang habis dibagi 7. Oke, di sini ditekankan antara 100 dan 200, artinya 100 dan 200-nya tidak ikut. Bilangan di antara 100 dan 200 berarti dari 101 sampai 199 yang habis dibagi 7. Yang habis dibagi 7 tadi kalau yang kita lihat contohnya misalkan 7 bagi 7 habis, 14 bagi 7 juga 2 habis dibagi, 21 dibagi 7 juga habis. Gitu ya maksudnya. Oke, next kita tuliskan ke bilangan-bilangannya dulu. Antara 100 berarti itu yang habis dibagi 7 ialah kita mulai dari 105, kemudian 112, 119 sampai ke 196. Dari sini kita dapat suku pertamanya 105, bedanya ingat 112 kurangi 105 itu hasilnya 7. UN ini suku yang terakhir nih, ini jadi si UN 196. Di sini kita harus cari N-nya dulu, berapa banyak bilangannya, berapa banyak suku di daerah tersebut. Ingat, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, tinggal substitusi aja. UN-nya tadi 196 sama dengan A-nya 105 ditambah N kurang 1 dikali 7. Kita mau carinya dulu. Oke, 196, 105-nya kita pindah ke sini jadi negatif 105 sama dengan N kurang 1 bagi 7. 196 dikurangi 105 itu hasilnya 91 sama dengan N kurang 7, N kurang 1 dikali 7, berarti N kurang 1-nya 91 bagi 7 dapatlah N sama dengan 13 tambah 1 ya. 91 bagi 7 hasilnya 13, ini negatif 1 kita pindah jadi plus 1, jadi N-nya sama dengan 14. Dah. Setelah dapat N sama dengan 14, nah ini kita pakai untuk mencari jumlahnya ya. Oke, next. Oke, next. Nah, kesini kita setelah dapat N sama dengan 14, oke, setelah dapat N sama dengan 14, UN 196, kita bisa mencari jumlah semua bilangan aslinya, atau kita bisa cari jumlah deret ini nih. Kalau hitung manual sih bisa, tapi kalian ya capek lah ya, gitu ya. Oke, kita bisa pakai rumus ini, SN sama dengan N per 2 A tambah UN. Kenapa? Karena di sini sudah diketahui suku pertama dan suku terakhir. A-nya tadi 105, UN-nya 196. Jadi tinggal SN N per 2 A tambah UN. Karena tadi dia N-nya ada 14, maka kita cari S14. S14 sama dengan 14 per 2 dikali A-nya 105 ditambah UN-nya 196. 14 bagi 2 sama dengan 7. 105 tambah 196 sama dengan 301, tinggal kalian kalikan hasilnya 2107. Jadi jumlah semua bilangan asli antara 100 dan 200 yang habis dibagi 7 adalah 2107. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi intinya
di list dulu bilangan asli antara 100 dan 200, artinya 100 dan 200 yang tidak ikut, yang habis dibagi 7 tadi dimulai dari 105, 112 dan seterusnya sampai ke 196. Setelah itu cari N-nya ataupun banyak suku di daerah tersebut, baru kita cari SN-nya dengan cara N/2 dikali A tambah UN. Oke, gampang? Oke, itu begitulah latihan soal dan materi tentang deret aritmatika. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Silahkan tanya-tanya di kolom komentar kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau ada request materi yang ingin kalian pelajari, silahkan ditunggu ya. Oke, terima kasih banyak sudah nonton pembelajaran di channel ini. Don't forget to like and subscribe ya. Thank you, selamat belajar, tetap semangat, salam semangat sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.